Halo teman-teman semuanya, hai guys, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Hai guys, disclaimer ya, video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate sama teman-teman, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang teman-teman, so ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Selamat menonton ya teman-teman, semoga readingan ini resonate. Ini yang orang lihat ya di kamu. Jadi pada saat dia ketemu sama kamu di jalan gitu ya, pada saat dia deket sama kamu, apa sih yang mereka rasain di kamu ya, apa yang mereka pikirin gitu, energi kamu seperti apa gitu ya di pikiran mereka. Oke teman-teman semuanya, semoga readingan ini resonate dan selamat menonton guys. Oke, di sini ada kartu pleaser, dream journal, plan vocation, dan ada sound healing. Oke, ini yang nggak terjatuh aku nggak bacain ya guys. Kita mulai dari kartu yang pertama ini guys. Di kartu yang pertama ini guys, ini pleasure ya, bisa teman-teman lihat tangannya itu berwarna-warni. Ini ya, ini kartu oracle yang energinya langsung kerasa hangat, sensual, dan warna-warni itu kayak hidup gitu ya guys. Jadi gambarannya kamu tuh seorang yang penuh warna. Jadi kalau orang ketemu kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka tangkap dari energi kamu. Kamu orangnya enak diajak deketnya gitu. Jadi warna-warni dan tangan dengan motif bunga di kartu ini nunjukin energi kamu yang lembut gitu. Kamu punya energi yang estetis ya, dan menyenangkan. Orang ngerasa kamu punya vibe yang bikin nyaman, nggak kaku, nggak berat gitu. Kamu kayak buat bawa suasana yang bikin orang pengen stay lebih lama gitu sama kamu, pengen banyak banget yang dia obrolin sama kamu. Kamu punya aura yang senang ya, kamu punya aura yang happy gitu. Pleasure itu juga mengartikan tentang menikmati hidup. Jadi tubuh ya, momen kecil yang ada pada kamu, jadi orang ngeliat kamu kayak orang yang tahu cara nikmatin hidup tuh kayak gimana. Kamu nggak kelihatan tegang, kamu nggak kelihatan kayak banyak beban gitu ya. Ada kesan kayak kamu orangnya tahu gitu cara bikin diri sendiri dan orang lain ngerasa baik gitu guys ya. Energi kamu tuh hangat, playful, gitu ya. Tapi kamu elegan sih di sini kelihatan. Kalau aku sih ya yang lihat dari si gambaran kartu ini gitu, yang dirasain orang saat ketemu sama kamu. Jadi gradasi warna pelangi dari pink ke kuning itu energi yang kreatif guys. Playful ya dan penuh warna. Tapi karena bentuknya halus dan mengalir kayak gitu ya, kelihatannya tuh kayak air gitu kan. Orang nggak lihat kamu norak, enggak, kamu nggak kelihatan seperti itu. Lebih ke kamu ini orang punya selera. Jadi orang tuh dalam batin atau pikirannya tuh kayak gini, orang ini punya selera nih, punya gaya dan bikin suasana jadi hidup gitu. Jadi kamu tuh ngerti bagaimana caranya hidup itu menyenangkan, dan orang kalau ngeliat kamu tuh kayak ketular gitu loh senengnya gitu ya. Jadi singkatnya di kartu ini teman-teman, saat orang ketemu kamu mereka mikir orang ini vibesnya enak nih gitu, bikin happy dan kayak ngerti cara bikin hidup lebih indah. Kamu kebaca sebagai orang yang magnetik aja gitu loh guys, karena kamu kelihatan nyaman sama diri sendiri dan hal itu menarik banyak perhatian orang lain, ingin dekat dan lebih mengenal kamu. Jadi anggapannya tuh kayak ih kamu orangnya asik gitu loh guys ya. Lalu kartu yang keluar ini dream journal, kartu ini energi lebih kalem, tapi misterius nih ya.
dan penuh kedalaman. Jadi kalau orang ketemu kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka tangkep dari kamu. Gambar tangan yang keluar dari selimut, teman-teman lihat ya. Ini selimut, ini tangan. Kasih vibe kalau kamu ini orang ngerasa kayak kamu nggak dangkal gitu loh ya, banyak rasa dan punya sisi yang nggak langsung kebuka ke semua orang. Jadi energinya itu lembut tapi bikin penasaran. Jadi setiap kali kamu melihat ke diri orang lain tuh orang langsung mikir dia punya pandangan apa ya ke gue gitu ya. Kamu jadi digituin gitu loh. Orang yang punya intuitif dan kamu tuh punya kreativitas yang tinggi. Jadi simbol di lengan ya, simbol di lengan ini dan vibe bintang yang ada di selimut ya. Ini nunjukin energi spiritualnya kamu. Kamu seorang yang imajinatif juga dan peka banget gitu. Jadi orang ngerasa kamu punya intuisi kuat, peka sama suasana dan punya cara pandang yang beda dari orang kebanyakan. Makanya kalau ketemu sama kamu orang kayak, ih gue diliatin apa ya sama dia gitu. Jadi kayak kamu bisa baca apa di energinya dia. Mereka kayak yang jahat tuh jadi sama kamu tuh jadi kalem, yang kalem lagi lebih kelihatan senyumnya, ramah gitu sama kamu ya. Jadi singkatnya si kartu dream journal ini ya, saat orang ketemu kamu mereka mikir orang ini kalem, dreamy dan ada aura misterius yang bikin mereka tuh takut ya, tapi pengen kenal gitu, pengen lebih jauh lagi mengenal kamu. Kamu nggak bising orangnya, tapi justru itu yang bikin energi kamu nempel di kepala orang dan penasaran sama diri kamu, sama energi kamu. Oke. Nah, ini ada plan of occasion ya. Jadi kartu ini energinya ringan teman-teman, ini ya, bebas gitu, terbang dan bikin orang langsung kepikiran hal-hal yang fun gitu ya. Jadi kalau orang ketemu kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka tangkep. Orang ini punya vibe petualang dan gak gampang bosen. Jadi kamu dibilang kayak gitu. Gambar pesawat, langit, warna sunset ini ya guys, itu ngasih kesan kamu orangnya suka explore, suka perubahan dan nggak betah diem di satu tempat. Aura refresh gitu loh dari kamunya. Kamu kelihatan kayak orang yang bisa bikin suasana jadi lebih ringan, lebih fun gitu, dan bikin orang lupa sebentar aja sama stresnya ya guys ya. Makanya orang yang ketemu kamu ngerasa kayak ketularan aja dirasakan oleh mereka ke kamu ya. Wajah dengan simbol mata 3 ini guys, liatin ya. Nah ya, di kartu ini tuh nunjukin kamu punya visi dan intuisi yang tajam gitu. Tapi karena warnanya di sini pastel, teman-teman bisa lihat wajahnya tenang gitu. Orang nggak ngerasa kamu agresif loh, kayak tukang pamer, terus mengaku-akui apa yang ada pada diri kamu. Nggak kelihatan seperti itu. Lebih ke orang ini tahu mau kemana, tahu arah tujuan hidup. Tapi jalannya kayak santai, nggak buru-buru. Terus orang kayak jadi suka ngikutin gitu loh, apa yang jadi omongan kamu, nasihat kamu, karena kamunya sendiri ngebawa diri tuh bagus gitu loh, ngebawa diri itu tenang. Jadi orang tuh singkatnya tuh kayak mikir kalau kamu punya energi yang menyenangkan, bikin pengen ikut-ikutan lah gitu ya, seperti kamu, kayak kamu kebaca orang yang bawa angin segar gitu, kemanapun kamu pergi tuh kayak orang yang berhasil, nggak ada masalah, dan itu yang membuat mereka itu ingin ikutan gitu loh, hidupnya pengen kayak kamu. Kalau si pleasure sendiri bikin orang nyaman, jadi kamu tuh bikin nyaman cenah ya. Kalau dream journalnya bikin orang tuh penasaran sama energi kamu, dan di plan of occasion di sini orang ngerasa ketularan dengan semangat hidup yang kamu punya ya guys. Oke, kita lanjut kartu yang keempat. Di sini sound healing ya. Kartu ini energinya tenang, menyejukkan, dan kayak punya efek menyenangkan buat orang di sekitar kamu. Jadi kalau orang ketemu kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka rasain. Kamu orang yang bikin tenang. Gambar orang lagi main crystal ball ini dengan aura pelangi di belakang itu simbol frekuensi yang menenangkan di diri kamu. Orang ngerasa kamu punya vibe yang bikin hati adem banget gitu loh.
kayak habis ngobrol sama kamu tuh mereka jadi lebih rileks dan pikirannya kayak nggak berisik lagi, nggak pusing lagi, nggak rungsing lagi gitu. Energinya lembut, tapi nyembuhin. Kamu nggak perlu ngomong banyak buat bikin orang ngerasa lebih baik, cukup kehadiran kamu aja gitu ya. Udah kerasa kayak lega rasanya gitu loh. Itu yang mereka rasain ya. Orang ngelihat kamu sebagai orang yang punya energi penyembuh gitu, pendengar yang baik, dan kamu tuh orang yang nggak suka ngehakimin. Jadi energi emang enak gitu. Makanya kamu nyaman walaupun kamu mungkin gak pernah keluar rumah, walaupun kamu gak sering kumpul bareng, tapi kamu punya energi yang auranya tuh selaras dan damai. Jadi warna pelangi yang mengalir itu ya, ini ya nunjukin kalau kamu itu orang yang seimbang, selaras sama diri sendiri. Jadi orang ngerasa kamu autentik gitu, nggak dibuat-buat. Jadi kamu mau menyendiri, kamu mau punya batasan, orang nggak rewel, orang nggak iseng, orang nggak suka ngomongin buruk gitu. Jadi ketemu kamu rasanya kayak denger sesuatu yang indah ya. Jadi pas ketemu nih ya, ketemu kamu, rasanya tuh kayak mereka denger musik yang pas banget di telinga. Paham ya? Jadi singkatnya, orang kalau ketemu kamu ngerasain kamu ini orangnya adem, menenangkan, dan bikin energi jadi lebih baik. Jadi kamu kebaca sebagai orang yang punya frekuensi penyembuh di sini, bukan yang bikin capek ya. Kamu punya energi itu yang membuat orang-orang tuh ya akhirnya mengagumi kamu lebih dalam lagi, tapi tidak berlebihan ya teman-teman, tidak sampai membuat kamu lupa daratan. Intinya kamu sudah berdamai gitu loh dengan segala sesuatu, sehingga kamu tidak menarik energi negatif mempengaruhi pikiran kamu. Kita lihat lagi, apa sih yang orang lihat pada saat ketemu kamu di jalan atau lagi deket sama kamu, duduk deket sama kamu ya. Ada kartu Eight of Cups dengan Nine of Cups. Kita lihat lagi guys. Lalu ada Queen of Wands, ada King of Wands. Wow. Ada energi galaknya ya. Ada Six of Wands. Satu lagi ya guys. Kita ya dapat 2. Ada Two of Cups. Tapi kita lihat apa sih, nanti aku bacain. Oh, ada Ace of Cups. Bagus juga nih. Eight of Cups di sini teman-teman, ini kartu tentang emosi ya. Jadi kamu punya energi kehangatan di sini, energi yang ngasih rasa pulang. Jadi kalau orang ketemu kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka pikirkan. Kamu orangnya hangat dan bikin nyaman. Jadi gambarannya tuh kayak si pleaser di sini. Jadi gambar 8 cangkir dengan simbol hati itu ngasih petunjuk ke kamu bahwa kamu tuh punya energi kasih sayang dan kepedulian. Orang ngerasa kamu punya energi yang nurturing gitu guys ya. Ketemu kamu rasanya kayak dikasih pelukan hangat, aman, dan enggak dihakimi gitu. Enggak ngerasa kayak ya gimana ya, kayak takut gitu, enggak. Jadi kamu tuh kerasa kayak tulus gitu di dalam perasaan mereka, nggak main-main sama perasaan. Kalau kamu itu memang bener-bener kerasa banget orang yang tulus, dan di dalamnya itu ada arti komitmen. Jadi orang ngerasa kamu bukan tipe yang superficial gitu loh guys. Kamu kebaca sebagai orang yang kalau sayang ya sayang gitu, beneran sayangnya, nggak pakai pura-pura karena pengen dapat sesuatu, enggak. Jadi kalau peduli ya total kamu gitu ya. Energi kamu tuh bikin orang ngerasa dihargai gitu. Jadi kamu bisa menghargai orang lain, sehingga orang lain ke kamu tuh juga selalu ingin menghargai dan ngasih yang terbaik gitu ya. Eight of Cups di sini aku ngerasa kayak ada aura suci yang menenangkan di diri kamu. Nah, ini yang orang lihat atau rasakan ya saat ngelihat kamu di jalan atau deket sama kamu. Lingkaran ungu di sini itu kayak energi ya guys. Orang ngerasa kamu punya vibe yang bersih gitu, yang tulus, dan bikin hati tenang. Kamu nggak bawa drama dalam hidup, dan nggak suka ngegosipin yang buruk. Kalaupun iya, tapi kamu tuh kayak orang yang bisa nengahi gitu ya. Bawaannya tuh kayak bikin damai orang yang lagi rusuh gitu teman-teman, atau yang lagi punya masalah. Kalau ketemu kamu ngomongin jelek tentang orang, udah ada kamu langsung di cut off,
Maksudnya bukan cut off orangnya, tapi ceritanya itu udah jangan diterusin. Jadi seseorang yang punya perasaan benci, dendam, itu ya, kisruh gitu sama orang lain itu jadi netral hatinya karena nasihat dari kamu gitu ya. Kenapa bisa dengerin kamu? Karena kamu punya simbol hati di cangkir ini, kamu itu seperti energinya itu menunjukkan orang yang penuh dengan kasih sayang dan positif thinking gitu ya. Jadi bisa nularin ke orang. Kamu orangnya hangat, tulus, bikin hati jadi adem gitu. Energinya kamu kerasa kayak tempat aman aja buat orang lain curhat gitu ya. Terus bisa jadi diri sendiri. Bener-bener kayak kamu nunjukin kelebihan yang mereka punya gitu. Kamu nunjukin banget apa sih yang mereka miliki selama ini dipendam sama mereka. Jadi kamu kayak ngebuka energi mereka buat semangat dan bersyukur atas energi yang mereka punya. Sehingga kebanyakan dari mereka tuh sadar dari yang tadinya jelek gitu ya sikapnya, sifatnya, kebiasaannya, malesan gitu, terus lambat, kalau udah ketemu sama kamu mulai belajar deh gitu ya untuk bisa menghargai diri sendiri, menggunakan kekuatan yang mereka miliki dan enggak insecurean karena kamu bisa ngebangkitin energi percaya diri mereka ya. Oke, lanjut di kartu ini energinya kebalik ya. Ini sebenarnya Nine of Pion ya. Ini tuh bisa disamakan dengan Nine of Pentacle. Jadi si simbol Nine of Pion ini ya, ini adalah energi kamu. Ini biasanya gambaran kayak kamu adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang rapih gitu ya. Orang yang adil, orang yang lihat kamu tuh sebagai orang yang kalem tapi punya pondasi yang kuat, bikin orang ngerasa aman dan bisa percaya sama kamu meskipun kamu kelihatan kayak punya jabatan, kayak punya titel yang tinggi gitu, tapi mereka sama kamu tuh nyaman gitu karena kamunya ketangkepnya tulus dan baik gitu ya guys. Jadi ngasih bantuan atau kebaikan itu tanpa bikin orang itu ngerasa kayak berhutang budi ke kamu, tapi kayak pengen terus memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Di Queen of Wands ya, jadi ini kayak kamu punya magnetic, kamu punya daya tarik gitu, dan kayak kalau ketemu sama kamu di jalan atau di mana aja, ini yang mereka rasa, kamu punya aura confidence gitu. Wajahnya tersenyum lebar, pakai kepang lagi gitu ya. Orang langsung ngerasa kayak kamu orang yang percaya diri, teman-teman. Ya, ini tuh Leo nih. Orang gambaran Leo tuh percaya diri. Jadi kayak sama dirinya itu dia kayak benar-benar mengagumi, benar-benar mengagungkan gitu ya. Jadi Queen of Wands itu ya, orang ngerasa gitu, kamu orang yang percaya diri, tahu value diri sendiri, tapi kamu nggak sombong karena senyum di sini ya, kamu nggak sombong. Kamu kelihatan nyaman sama diri sendiri dan itu nular gitu ke orang lain, kayak pengen memperhatikan tubuh mereka, diri mereka, kebersihan mereka gitu ya. Tapi nggak bisa diremehin nih kamu, walaupun kelihatan kamu di sini nggak sombong. Jadi mereka nggak bisa ngeremehin kamu karena kamu punya kelebihan di sini. Entah kamu cantik, entah kamu ganteng, entah kamu punya kedudukan, entah kamu punya kehormatan apa. Tapi memang energinya kelihatan kayak kamu orang berpunya sesuatu gitu. Ya, tapi kamu ramah gitu. Senyum di kartu ini kelihatan kamu orangnya friendly. Dan ada mahkota di atas kepalanya itu nunjukin kalau kamu punya wibawa. Jadi orang ngerasa ketemu kamu itu enak, diajak ngobrol, tapi juga tahu kamu bukan orang yang gampang diinjak gitu. Jadi ada batasan, mereka memperlakukan kamunya nggak berlebihan tapi ngehormatin, ngehargain, tapi bisa juga diajak untuk ngobrol asik gitu ya. Jadi kamu kayak orang yang penuh semangat dan inspiratif. Elemen Won di sini kan api ya, kreativitas, semangat hidup. Jadi orang kalau ketemu sama kamu kebacanya vibe kamu tuh kayak orang yang punya passion, punya tujuan, bikin orang lain juga jadi semangat. Kamu nggak ngasih kesan lemes atau kosong kayak di gambaran kartu Flame Vocation di sini ya guys. Dan singkatnya dari kartu Queen of One di sini, saat orang ketemu kamu, mereka ngerasa kamu nih orangnya cerah, percaya diri, hangat, punya sesuatu yang lebih gitu, punya sesuatu yang entah kenapa ya nggak bisa nyaingin kamu, tapi juga nggak pengen nyaingin gitu loh. Tapi
kayak pengen nyontek, pengen ngikutin gitu, bagaimana kamu ngerawat tubuh kamu, diri kamu, energi kamu. Seperti itu yang mereka mulai ikutin ya, gaya hidup yang baik gitu, yang dari diri kamu tuh nular. Mungkin ada beberapa orang yang kelihatan di Queen of Fun di sini, aku tangkepnya seksi ya, punya tubuh yang seksi, yang ngegambarin ciri khasnya kamu, entah di bagian apa yang paling menonjol, dan hal itu tuh sangat menarik buat mereka, tapi kayak seneng banget gitu ya, melihat bagian itu ya. Paham maksud aku ya, entah body, entah rambut, entah mata, entah bibir, entah apalah, pokoknya bagian itu tuh bikin orang tuh suka. Energi kamu tuh bikin orang ngerasa kayak emang butuh ketemu orang kayak kamu untuk ngebangkitin semangat, percaya diri, dan kekuatan mereka gitu ya. Jadi singkatnya kayak kamu tuh bukan orang yang kosongan gitu ya. Ya, jadi kamu memperlakukan orang sedemikian baik sehingga ya terbentuklah aura yang seperti ini, yang energinya orang lihat saat ketemu kamu di jalan atau lagi deket, seperti ini yang mereka rasain. Nah, kalau kamu mau tahu kenapa sih kamu kayak gini, bisa bersikap kayak gini, aku bukain kartu beberapa ya, biar kamu ngerasain. Kita lihat ya, kenapa sih orang lain menganggap kamu baik. Kita lihat. Oke. Ada The Hierophant guys ya, ada The Empress guys, ada Four of Pentacles, dan satu lagi ada Three of Cups. Oke, lalu ada Wheel of Fortune. Wow. Oke teman-teman, nih kenapa kamu bersikap seperti itu kepada orang lain ya, dan kita bahas ini kenapa kamu jadi seperti itu. Nah guys ya, pantesan aja gitu The Hierophant versinya kamu. Jadi The Hierophant itu seorang guru ya, pembimbing, penjaga nilai dan tradisi gitu, artinya gitu ya. Jadi kalau dalam versi kartu ini tuh kamu punya otoritas tapi nggak kaku gitu loh. Jadi aku di sini melihat kamu posisinya kayak pembimbing gitu loh ya. Kenapa kamu jadi kayak gitu? Kamu ngerasa kayak kamu jadi pembimbing, bukan buat ngatur hidup orang lain, tapi buat ngasih arah, bikin kamu di ngertiin orang gitu. Jadi orang bisa ngelakuin hal yang sama tanpa dipaksa gitu. Jadi kalau aku ngelihat di sini kamu itu ngajarin nilai kebaikan ya, saling menghormati, dan itu bagian dari nilai yang kamu pegang gitu. Ya, kamu memperlakukan setiap orang sebagai pikiran yang layak dimengerti atau dihormati. Ini bukan karena kamu berharap apa-apa ya, bukan, tapi karena itu yang aku lihat tumbuh di dalam hati kamu ya. Kamu sering ngobrol sama hati kamu gitu, sama pikiran kamu, sehingga kamu menjadi seorang pembimbing buat orang lain. Jadi kamu tuh punya tugas di sini teman-teman. Kamu dilahirkan dengan tugas dan didesain memang begitu, untuk bantu orang lain ngerti energi baik gitu ya. Jadi aku ngeliat di sini kamu memang didesain juga buat ngasih jawaban yang membantu orang lain bisa menghormati dirinya, dan bisa menghormati orang lain, dan bisa mengerti orang lain dan mengerti dirinya. Jadi kebaikan kamu itu bukan strategi, tapi memang kamu ditunjuk untuk bersikap demikian gitu. Kamu juga di sini bukan orang yang mudah kan ditaklukkan. Ini walaupun kamu berasa akrab gitu, dan orang lain juga punya bisa punya waktu untuk bercanda sama kamu, ada batasan, ada ruang tertentu yang tidak boleh diremehkan, diacuhkan oleh orang-orang terhadap kamu. Artinya kamu dihormati, dihargai di sana. Jadi aku ngerasa kayak kamu ini seperti itu karena aku ngerasa kayak kamu itu eh, apa ya, seperti seolah-olah memang seorang ibu ya yang mengajarkan kepada anak-anaknya, atau seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya untuk bisa ngertiin orang lain, untuk bisa memahami diri sendiri, dan bagaimana bersikap tanpa menunggu balas budi dari orang lain. Jadi memang diminta buat
apa adanya, punya energi ya, tanpa kamu minta dihormatin, dihargai gitu, ya udah bersikap apa adanya aja gitu, nanti pun juga dapat balasan, tapi kamu tidak mementingkan balasan itu gitu. Jadi kayak kamu ngajarin ke orang buat seperti itu bersikapnya gitu teman-teman ya, buat biar bisa ngerti gitu loh perasaan manusia. Jadi nanti mereka dengan kamu memang baik, tapi mereka dengan orang lain lagi juga bisa begitu, gitu ya teman-temannya. Jadi memang ini emang tugas gitu loh, yang bikin kamu didengar itu udah jadi apa ya, kayak ini loh tugas kamu gitu ke orang, buat ngasih unjuk kamu seorang ibu, kamu seorang ayah di sini ya. Kamu punya kewajiban untuk membimbing mereka, artinya memang kamu orang pilihan teman-teman di sini. Sehingga aku ngerasa kayak kamu orang yang menjaga, orang yang mengamankan juga, dan orang yang memegang kendali juga. Di sini kamu punya kekuatan itu yang diberikan Tuhan ya, makanya kenapa kamu jadi dipandang energinya sama mereka seperti ini, ya memang kamu sudah terpilih gitu. Jadi aku rasa kamu itu didesain untuk menjaga nilai itu, nilai hormat, kejujuran, keinginan bantu, sama-sama saling mengerti gitu ya. Jadi itu adalah apa ya, kayak memang kamu itu nggak berharap sesuatu balik gitu ya, yang udah kamu lakuin. Aku ngerasanya kamu memang seorang pembimbing yang diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kehidupan manusia yang bermasalah ataupun yang punya luka itu bisa hidup baik dan bisa hidup stabil ya. Oke, di Three of Cups, ini ada satu yang tumpah gelas itu ya. Jadi peran di sini tuh kamu adalah sosok orang yang bisa nemenin orang lain yang hidupnya lagi senang maupun hidupnya lagi tumpah atau berantakan. Memang kamu didesain untuk ke sana gitu ya, untuk nemenin orang yang kayak gitu, tapi bukan orang yang ngehabisin banyak harta, banyak energi kamu untuk bisa bantu orang lain untuk enggak, tapi memang sekedar aja, ini kan yang ketemu di jalan, sekedar aja gitu. Sehingga memang kamu udah menciptakan itu gitu ya, sehingga orang lain juga memandang kamu baik gitu dan bisa belajar dari energi kamu. Jadi memang kamu didesain untuk jadi teman ngobrol yang suportif, yang gak ada maksud tersembunyi, cuma mau bikin kamu ngerasa kayak orang lain tuh punya jawaban atas hidup mereka, kayak gitu. Kebaikan yang kamu lakukan itu supaya mereka bisa ngerasa kalau eee, kalian ini saling menguatkan gitu loh ya, nggak seburuk apa yang mereka pikirkan. Jadi aku lihat di sini memang kamu bertugas untuk membuat mereka merasa didukung dan nggak sendirian. Ini mungkin udah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa ya, menciptakan kamu untuk seperti itu, dan kamu punya energi yang kayak gitu teman-teman. Nih kartu terakhirnya nih, ini menarik kalau aku lihat di sini. Jadi si Wheel of Fortune itu kan simbol perubahan ya guys, siklus gitu, nasib yang terus berputar. Jadi aku ngerasa di gambaran terakhir ini ada di tengah langit berbintang ya. Jadi peran kamu itu kayak penengah di sini, di tengah perubahan ya. Ada buat bantu orang lain, ngerti apa yang lagi terjadi sama orang lain gitu, nggak peduli kamu lagi kayak gimana, tapi kamu ke orang lain harus kayak gitu, harus baik gitu ya. Nggak kamu lagi di atas, di bawah, atau lagi muter, kamu nggak berubah, tapi memang kamu itu memang dikasih hati begitu. Setiap kali kamu ada kebencian, hati kamu selalu dibersihkan tanpa sepengetahuan kamu ya, ada yang merobek hati kamu ya. Seperti sosok nabi ya. Jadi dibersihin terus karena kamu memang orang terpilih. Jadi kenapa kamu seperti ini, aku ngerasa kayak kamu di sini pernah ngalamin siklus naik turun dalam kehidupan. Jadi kamu bisa baik, bisa dianggap seperti ini sama orang lain gitu ya, karena kamu sudah merasakan pengalaman hidup yang banyak banget dalam hidup ya. Jadi seperti itu didesainnya sama Tuhan. Kamu bisa bersikap adil, bisa konsisten, ya mau kemana aja masuk gitu. Tapi kamu tetap dihargai kemanapun kamu berada gitu ya. Aku ngerasa kayak kamu adalah tempat bertanya buat hal kecil atau hal yang berat gitu ya.
dan itu membuat mereka tuh memang mendapatkan jawaban, dan jawaban itu datangnya dari ilahi yang diturunkan kepada kamu sebagai penyalur ya, atau pemberi pesan gitu. Kebaikan itu memang datangnya dari Tuhan teman-teman, yang dia titipkan kepada kamu untuk disebarluaskan tanpa menyakiti kamu lagi, tanpa merugikan kamu, tapi kamu sudah banyak belajar dari roda kehidupan ini, dari perputaran siklus dalam kehidupan kamu, perubahan nasib ya, nasib yang terus berputar membuat kamu jadi belajar untuk fleksibel dan juga untuk menerima seperti apa kehidupan ini, sehingga kamu dapat menilai baik buruknya kehidupan lebih baik daripada orang lain gitu teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, seperti itu energi kamu dan apa yang mereka lihat saat ketemu di jalan pada diri kamu dan pada saat deket sama kamu ya. Teman-teman semuanya, ayo kita lihat untuk energi zodiaknya. Di sini ada Pisces ya, ada Virgo, ada Leo lagi, lalu ada Aquarius ya, ada Cancer, ada Taurus lagi, ada Capricorn, lalu ada Cancer dan ada Sagittarius. Kita lihat untuk inisialnya teman-teman, semoga resonate ya bacaannya. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Semoga teman-teman diberikan kebahagiaan, kelancaran dalam kehidupan teman-teman saat ini. Selamat menjalankan visi dan misi kehidupannya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih buat kehadirannya. Thank you guys. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Bye bye semua.